kenapa sih Ustadz orang Padang itu falsafahnya itu tinggi sekali. Apalagi dari lagu-lagunya itu Ustadz luar biasa. Saya tuh termasuk penikmat lagu-lagu Minang Ustadz. Keren-keren memang. Masya Allah. Ustadz, dengar-dengar itu ada teman akrab Ustadz itu yang murtad itu Ustadz. Oh iya benar. Itu gimana ceritanya Ustadz? Dia bilang, saya sudah pertahankan ini semua Pak. Tekadnya sudah bulat. Saya sudah disulut rokok, saya sudah ditampar pakai setrikaan, saya sudah direndam di kamar mandi. Saya pernah katanya kakaknya itu merendam dia di kamar mandi itu 2 hari 2 malam sampai menggigil dia. Dan maaf tanpa sehelai selembar kain pun. Disuruh dia di sana. Begitu dan orang tuanya memaksa dia untuk makan daging yang diharamkan, daging babi itu. Iya. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita berjumpa kembali di YouTube saya. Di sini kita bersama Ustadz Muji. Ya. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ustadznya aslinya dari mana Ustadz sebenarnya? Nah itu yang saya bingung mau jawab apa asli saya. Asalnya? Kalau daerah begini, asli nasab atau darah, saya ini Jawa Tulen. Ya. Oh orang Jawa mana? Jawa Timur, Jawa Tengah, Solo, Karanganyar. Itu darah gitu, keturunan silsilah. Cuman kalau dari daerah sudah kececer ke Sumatera Barat di Padang. Gitu. Jadi orang Jawa terlahir di Sumatera Barat, Puja Kesuma kalau istilah orang bilang begitu. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Puja Kesuma. Ya. Gitu. Jadi waktu kecil udah di sana. Iya, dari kecil. Pendidikan sekolah itu sampai di sana sampai perguruan tinggi S1-nya di sana. Nah, S2-nya baru sudah di sini itu. Tapi orang tua Jawa dari dulu Pak? Jawa. Orang tua begini. Masa orang tua pertama itu dari Jawa pindah ke Sumatera gitu. Hijrah lah bahasanya begitu, hijrah di sana. Dan menetap dan hidup di sana. Sehingga kayaknya lebih mapan dapat pekerjaan di sana, bekerja di sana begitu di PT Tambang Batubara Ombilin dulu namanya. Kerja tambang ya? Iya, kerja tambang itu cukup besar tambang batubara itu di Sumatera Barat dulu. Yang sekarang sudah waktu masa reformasi awal tahun 97 98 itu kan reformasi besar-besaran di mana masanya Presiden Soeharto sedang di demo moneter sedang begitu kasus yang cukup besar begitu ya. Nah saat itu tuh tambang itu tutup, sehingga sampai sekarang dialihkan di Tanjung Inem sekarang di Palembang tambang itu. Nah sehingga sekarang itu kalau nama kota tempat kelahiran saya itu di Sawalunto. Nah, Sawalunto kecamatannya Talawi itu seperti kota mati sekarang itu. Antum kalau datang ke sana itu ciri khas kota Sawalunto itu nama lainnya tuh kota kuali. Tahu kuali maksud saya enggak? Kuali tempat penggorengan itu. Jadi kotanya tuh ditampuk bawahnya itu sedikit. Terus dikelilingi dengan bukit. Jadi kalau orang mau masuk ke daerah Sawalunto itu turun dari bukit begitu. Jadi kotanya itu di tengah-tengah di bawah itu. Dan kondisinya sekarang ya termasuk boleh saya katakan tadi bahasanya itu kota mati kan. Dan situ sejarah sana banyak, peninggalan Belanda banyak. Jepang, Belanda itu banyak gua-gua Jepang itu yang dijadikan gua untuk tambang itu. Nah, itu tuh banyak di situ. Jadi yang buka tambang itu sebenarnya orang dari masa penjajahan. Dari masa penjajahan Belanda ada. Itu pokoknya di sana ada museum tambang. Benda-benda ataupun alat-alat yang dipakai di masa penjajahan Belanda dulu. Nah, itu tuh dimuseumkan di sana. Nah, cuman ya itu sekarang itu jadi daerah wisata. Karena di sana itu juga ada kereta tambang itu dulu mengangkat batu bara. Ada. Sekarang jadi kereta wisata. Nah itu jadi tadinya lubang tambang jadi lubang wisata. Jadi beralih fungsi itu sekarang. Kalau kita turunnya di
Di Kota Padangnya kita harus naik apa mobil berapa jam lagi itu? Oh ya, perjalanan itu kalau kita dari luar ke Kota Padang misalnya, tujuannya dari Kota Padang itu ke tempat saya itu ke Sawalunto kurang lebih 4-5 jam lah. 4-5 jam. Naik bis, kita naik bis ya. Cuman ya Sumatera Barat terkenal dengan bukit-bukitnya, bukit, pemandangannya ya. Betul. Dan jalannya di sana memang seperti itu, lereng bukit. Ya. Di pinggang-pinggang bukit ya, kanan kiri bukit, nanti di bawahnya jurang, di kanannya jurang. Nah, seperti itu di pinggang-pinggang bukit itu tuh perjalanan. Jadi kurang lebih 4 jam lah, 4-5 jam kita naik bis begitu tuh. Masih jauh dari kota. Sumatera Barat itu provinsi yang secara adat budaya kultur dan daerah-daerah wisata sangat banyak. Sangat banyak ya. Malingkundang. Kemudian rumah adat. Rumah adatnya, Masjid Rayanya. Betul. Ada jam gadangnya jam di sana. Gadangnya. Terus apa namanya? Pantai Air Manis itu. Kemudian kalau di di bukit. Pokoknya hampir di tiap kabupaten dan kota Madia di sana itu ada daerah ciri khas wisatanya. Iya, ada. Dari itu. Pokoknya kalau cuman 1-2 hari belum puas antum jalan-jalan ke sana. Iya. Kadang satu daerah itu saja kurang 1 hari itu untuk berjalan di satu kota Madia lah misalnya. Batu Malingkundang itu di mana? Nah, itu di Padang kotanya. Di kotanya. Itu di daerah pesisir dari kota Padang itu yang ramai betul ya. Ramai tiap hari itu tiap hari ramai. Tiap hari ramai di situ tuh. Batu Malingkundang itu tuh. Bisa bahasa Padang berarti saja. Insyaallah Pak. Di kepala. Harus bisa ya. Saya sekolah itu dari kecil dan hidup teman-teman saya itu orang Padang semua. Orang Padang di sana. Kalau di tempat saya itu Sawalunto itu bahasanya itu bahasa campur bahasa Tangsi namanya. Kenapa saya katakan bahasa Tangsi? Karena di situ tuh mirip seperti Batam ini di Sawalunto itu. Hampir warga-warga sana itu orang berbagai macam pendatang. Ada dari bahkan orang Papua pun ada di sana. Orang NTT pun ada di sana. Orang Makassar, orang Jawa, orang Medan, ada di sana. Jadi bahasa itu bukan bahasa Padang asli lagi. Bahasa Tangsi kami bilang. Campuran ya. Campuran. Jadi dibilang bahasa Indonesia tidak, bilang bahasa Padang tidak, tapi sudah campur di situ. Ada bahasa Padangnya sedikit, bahasa Indonesia sedikit, kadang ada nyangkut juga bahasa Jawanya sedikit. Jadi sudah campur. Kalau bahasa Minangnya asli Ustaz tahu? Oh, tahu. Karena saya itu sekolah pas di kecamatannya itu memang orang Padang asli. Orang Padang asli. Nah, sekolah itu memang komunitas kami itu orang Padang asli, jadi bahasa Padang itu kental. Nah, dan bisa ya kalau ada lawan bicaranya orang Padang. Kalau saya ngomong bahasa Padang mungkin antum nggak nyangka kalau saya orang Jawa. Iya, nggak nyangka saya. Karena ya hari-hari dari saya kecil sampai saya kuliah itu hari-hari komunitasnya berjumpa dengan orang Padang, sosialisasi orang Padang. Jadi bahasa itu udah bahasa Padang. Kenapa sih Ustaz orang Padang itu falsafahnya itu tinggi sekali? Ya. Apalagi dari lagu-lagunya itu Ustaz. Luar biasa. Saya tuh termasuk penikmat lagu-lagu Minang Ustaz. Keren-keren memang. Ya memang dari kehidupan atau budayanya gimana tuh? Kulturnya memang begini, sistem kekeluargaan begitu dekat di Padang itu. Begitu akrab ya. Dan falsafah Minang itu memang begitu kental dengan adat bersandi, syarak-syarak bersandi, kitabullahnya itu sangat kental. Dan memang dia berbicara, mereka biasa dengan berpantun. Iya. Sama-sama Melayu lah. Nah, benar. Yeah. Jadi antum kalau lihat nanti acara-acara nini mama istilah di sana itu. Ya, istilah nini mama itu acara-acara adat. Itu untuk berkomunikasi menggunakan pantun. Jadi tidak seperti ini kita berbicara begini, tidak. Yeah. Saya pakai pantun, antum nanti menjawab pakai berpantun. Seperti dalam acara lamaran, kemudian itu berbalas pantun. Berbalas pantun. Nah, sama betul Melayu. Iya. Dan itu hampir dari start awal pembicaraan sampai akhir pembicaraan itu dengan pantun. Penuh dengan pantun-pantun itu. Yeah. Dan di sana itu juga syarat dengan kiasan-kiasan. Jadi tidak bahasa majas. Itu dia. Dia tidak to the point, bahasanya itu tidak langsung itu, enggak dikias pakai sindiran-sindiran. Itu sangatnya. Dan yang terkenal dengan sindiran-sindiran yang pedas itu kayak tokoh-tokoh Sumatera Barat itu kayak Agus Salim, ya, betul. Mereka punya istilahnya satire tapi dibalut dengan majas yang keren. Benar. Jadi bahasa sastra itu sastranya tinggi. Wi Amka. Benar. Betul. Ya, itu
kalau baca-baca buku dari Agus Salim, Buya Hamka, Bung Hatta, itu kan tokoh-tokoh Sumatera Barat tuh. Nah, itu bahasa-bahasa dia tuh penuh dengan makna dan sastra yang tinggi gitu loh. Karena mereka nggak betul ketika bahasa resmi, bahasa sehari-hari pun kadang untuk menyindir teman. Itu pakai bahasa satir yang sifatnya itu. Yang bahasa, kalau dalam Islam disebut bahasa kinayah itulah. Nah, jadi sindiran-sindiran. Jadi nggak langsung kamu begini, enggak dia sindir. Nanti tahu-tahu nanti di sana itu ada istilahnya tuh alun takilek la takalam. La takalam ya. Jadi orang belum kita mau tuju masuk kemana, itu yang dengar sudah tahu tujuannya kemana itu. Nah, itu. Jadi daya nalar penangkapan itu begitu kuat gitu. Ya, itu menggunakan metaforsa ya. Iya, betul. Jadi ada yang mengatakan bahwa tingkat kritik yang paling tinggi itu ketika kita mengkritik, dia nggak tahu kalau kita sedang mengkritik dia, ya. Iya, betul. Itu tuh ngeri. Itu bahasa-bahasa kinayah, kiasan-kiasan yang secara dari penggunaan bahasa, ya, penggunaan dialog itu begitu halus, begitu samar, tapi mengandung arti yang dalam. Betul ya. Itu yang jadi yang terkadang ya orang kan nggak merasa itu ternyata dia yang disindir gitu. Gitu. Iya. Masya Allah. Jadi untuk Ustadz sendiri rindu nggak sih dengan kampung halaman yang sangat rindu? Saya masuk ke Batam ini 97 sekitar 23 atau 24 ya? 24 tahun saya sudah di Batam ini. Selama 24 tahun saya sini, seingat saya baru 3 kali pulang itu. Pergi 97, pulang pertama itu 2005. Jadi 8 tahun ya baru saya pulang. Dari 97 itulah pulang pertama itu 2005. Setelah itu pulang lagi 2012 seingat saya. 7 tahun lagi. 7 tahun lagi. Setelah itu terakhir pulang itu almarhum orang tua saya, ibu saya meninggal. Nah, itu terakhir saya pulang, dan setelah itu saya tidak sampai saat ini belum ada pulang balik. Sekitar dari tahun 2015-2016 lah kemarin terakhir pulang. Gimana Ustaz, teman-teman yang di kampung masih sering komunikasi nggak? Nah, itu memang banyak yang hilang jejak dengan teman-teman di kampung. Betul ini ya, terputus komunikasi. Ada sih 1-2 orang yang masih komunikasi, karena ya masih ada aktif kegiatan-kegiatan ya komunikasi itu. Dan ada salah satu teman juga dari kampung, teman dari SD, MTS dulu, ternyata dia jadi anggota dewan dari PKS di Tanjung Inim. Nah, ini mungkin nanti kalau di posting tahu dia. Betul. Ya, saya tahu bisa menyaksikan ini kan. Ya, itu teman sekolah dari SD itu. Dia jadi anggota dewan di Tanjung Inim sana di Palembang. Iya. Itu yang sering kadang terakhir itu terkadang kami komunikasi berkaitan tentang perkembangan kampung seperti apa gitu kan. Ingin berpikir tentang kampung itu bagaimana supaya ada peningkatan ya. Kalau Ustadz sendiri dari waktu kecil itu Ustadz, apa sih cita-citanya Ustadz? Kira-kira waktu kecil itu kan terbayang-bayang nih kira-kira besok jadi apa? Atau karena dengan sekarang nih kan pasti biasanya kita menikmati dari hasil cita-cita kita dulu. Betulnya kalau masa kecil kan cita-cita itu belum terlalu tumbuh begitu ya. Belum terlalu muncul. Saya munculnya itu setelah MTS. Nah, memang dari dulu saya ada keinginan jadi pendidik. Jadi guru. Nah, itu memang sudah basic. Makanya saya ikuti jalur itu. Ya, ada 2 pilihan dulu. Saya suka dengan hukum Islam tuh. Sukanya kepada fikihnya itu. Fikihnya. Syariahnya. Maka dulu sebetulnya saya kuliah itu 2 pilihan. Mengambil fakultas tarbiyah atau syariah. Nah, gitu. Saya ambil dua-duanya, rupanya syariah saya nggak lulus. Masuknya di tarbiyah. Nah, jebolnya di tarbiyah, ambil PAI. Ya, itulah memang adanya jalur saya itu sudah dari SD masuk MTS, masuk Alia, dan saya ingin lanjut gitu kan. Karena memang ada keinginan jadi pendidik. Mungkin kalau pendidik itu dulu di masa saya, kalau dari sisi gaji, waduh, tidak terpandang, gitu ya, tidak terpandang. Ya, tapi ada kepuasan tersendiri lah. Bermanfaat buat orang itu yang menjadi penting. Ada kepuasan ya. Ya, betul.
Jadi Ustadz setelah selesai S1 itu jedanya berapa tahun baru Ustadz masuk ke S2 lagi? Oh ya. Oh, cukup lama itu. Cukup lama ya. Saya tamat S1 itu ya terakhir 97 tuh. Oh, 97 itu udah S1 ya? Sudah. Saya masuk 93. 93 saya. Belum lahir saya itu. Oh, ya, 93 saya kuliah S1. 97 alhamdulillah saya selesai. Nah, untuk S2 memang 13 tahun saya jedah itu. 13 tahun. 13 tahun. Jadi ngajar aja berarti ya? Ya macam-macam, macam-macam. Tapi memang dominasi habis waktu di mengajar. Habis waktu di mengajar. Saya juga pernah di perusahaan juga pernah. 13 tahun. 2012 baru saya bisa lanjut di S2. Kira-kira waktu itu ada kebutuhan apa? Kira-kira Ustadz pingin sekali ngambil S2 ini Ustadz. Tuntutan ingin lebih tahu lebih banyak lagi, jadi butuh ilmu. Setelah 13 tahun ya. Gitu ya. Tetap saya sebetulnya tamat S1 tuh ingin langsung S2, cuman ya saya bukan orang mampu gitu. Saya bukan orang mampu, saya bukan orang kaya, itu yang menyebabkan saya tidak bisa lanjut langsung gitu. Itu saja. Untuk biaya S1 itu lumayan berat untuk pembiayaan, walaupun dulu tidak seberapa kalau dihitung angkanya. Jadi orang tua dulu Ustadz waktu kuliah itu udah pensiun dari sudah pensiun, sudah tidak bekerja lagi di tambang lagi ya? Iya, tidak ada lagi bekerja. Dan itu orang tua saya juga berbicara waktu itu, dia senang saya ngeliat saya ada keinginan untuk sekolah, untuk lanjut, tapi dia tidak senang kurang senang dari sisi biaya yang karena itu ya saya tinggal dulu untuk kuliah itu tinggal di musola, tinggal di masjid begitu, sambil kuliah mengajar di TPA, mengajar ngaji. Dan kadang tinggal di dekat kampus kami itu ada surau tua namanya Surau Midun. Surau Midun itu tempat syutingnya film Siti Nurbaya. Pernah dengar film Siti? Siti Nurbaya sama si Midun itu. Nah, saya pernah tinggal di musola di surau itu tuh. Tempat syuting film Siti Nurbaya itu. Selama waktu saya kuliah di Batu Sangkar, daerahnya namanya Batu Sangkar. Batu Sangkar ya. Ya, judul filmnya itu apa dulu ya? Lupa saya tuh. Pokoknya kisah antara Midun dengan Siti Nurbaya itu. Samsul Bari. Nah, gitu ya, dengan Siti Nurbaya. Nah, itu tuh. Oh, cukup. Tempatnya ya itu daerah wisata tuh, tempat saya kuliah di Batu Sangkar namanya. Begitu. Setelah itu Ustadz, setelah tamat S1 Ustadz kemana Ustadz? Maksudnya tetap di sana atau Ustadz keluar dari daerah dulu? Atau ke Batam itu gimana? Ya, saya memang orangnya pejalan. Hobi pejalan? Ya, dari Medan. Saya sudah pernah ke Medan. Sudah di Jambi. Waktu tamat S1 itu ke Medan, ke Jambi. Bahkan waktu kuliah itu sudah jalan-jalan juga itu. Nah, saya sempat kuliah saya itu hampir saja terputus berurusan biaya. Masuk tahun kedua karena biaya waktu itu begitu sulit kan. Padahal itu duit cuma 130.000 per semester itu yang mau dibayar SPP-nya. 130.000 satu semester. Tapi duit 130.000 zaman itu. Bukan satu bulan, itu satu semester. Satu semester. Dan ya orang tua saya tidak sempat saya pergi dulu ke Medan. Untuk sekedar refreshing aja atau ada? Ya tadinya itu kayaknya sudah putus harapan untuk bisa melanjutkan perkuliahan. Rupanya ya alhamdulillah saya ingat dulu wakil dekan 3 di UIN, dulu namanya bukan UIN, IAIN Batu Sangkar itu. Nah, ya kalau dari sisi ini maaf bukan karena nepotisme itu tidak ya. Dia orang Jawa juga. Sama-sama Jawa Tengah juga gitu kan. Jadi dia wakil dekan 3. Kebetulan beliau itu ada kepedulian dan dia lihat IP saya cukup bagus. Jadi tapi itu tadi permasalahan saya di biaya. Sampai dia ngasih jaminan saya untuk 2 semester dia yang tanggung biaya semesteran saya itu. Jadi saya udah di Medan waktu itu. Itu saya udah nggak terpikirkan lagi untuk bisa lanjut
Lanjut kuliah. Kuliah itu. Ya sudah lah ya, biarin aja. Udahlah. Mungkin memang Allah tidak melanjutkan saya, tidak menakdirkan saya untuk bisa jadi sarjana begitu. Ya udah, saya tinggalkan waktu itu. Cukup lama, hampir setahun lebih saya di Medan. Sudah setahun lebih. Ada telepon buat saya waktu itu. Saya supaya segera pulang. Saya tanya, kenapa saya harus pulang? Toh saya nanti di kampung juga nggak ada ngapa-ngapain. Disuruh lanjut kuliah karena ini ada wakil dekan yang mau bantu. Itulah. Kembali saya pulang, saya lanjut kuliah. Dalam kuliah itu ya sambil mengajar juga, pas tamat kuliah sempat juga sih beberapa berjalan ke, bahkan sampai ke ke Jambi, Lampung itu pernah. Ke Batamnya tahun berapa, Ustaz? Nah, kemarin itu 97 akhir itu. 97. Mau masuk 98. Ke Batam. Ke Batam. Nah itu, jadi pengen juga mau ke Batam ya? Iya, karena dengar-dengar kakak saya dulu di sini kan. Jadi saya pikir Batam cukup harum gitu waktu itu ya. Jadi saya mencoba mengadu nasib lah kemari. Datang kemari. Jadi tukang ojek saya di Batam ini dulu awalnya. Iya. Jadi Ustadz masih belum berkeluarga waktu itu? Sudah punya anak satu. Saya itu berkeluarga, kuliah tingkat 2 semester berapa ya? Mau semester 5 lah, mau masuk semester 5. Sudah berkeluarga saya itu. Jadi setahun kemudian saya sudah punya anak, kuliah belum selesai. Nah, itu. Jadi ke Batam. Saya dulu ke Batam. Setelah tamat kuliah saya ke Batam. Nah, itu istri tinggal di sana. Saya kemari jadi tukang ojek, jauh-jauh merantau, sarjana jadi tukang ojek di Batam. Kurang lebih ada saya jalani itu 5 apa 6 bulan lah kurang lebihnya. Jadi tukang ojek di Batam ini. Jadi sarjana agama S1 jadi tukang ojek. Hancurlah cita-cita dulu ini. Hampir kandas itu harapan jadi label sarjana gitu kan. S1 pendidikan. Ujung-ujungnya tukang ojek. Kalau tukang ojek itu nggak perlu sekolah pun bisa jadi tukang ojek, kan begitu bahasa kasarnya. Tapi bukan itu, mungkin itu skenario yang Allah berikan gitu kan. Mungkin memang disuruh menata dari bawah, pelan-pelan. Tapi ya itu tadi, menikmati. Pertama dinikmati, yang kedua ada banyak berkah. Di situ saya banyak teman. Dari komunitas manapun, dari lapisan manapun, dari kultur manapun, dan agama manapun banyak saya kenal. Dan dari pangkalan ojek juga saya dapat 2 orang Islam. Saya Islam kan. Dari situ. Luar biasa. Di pangkalan ojek saya dapat 2 orang. Iya ngobrol begitu kan kita biasalah duduk di pos. Itu berbual lah ya. Istilahnya. Ngobrol. Tertarik ya. Dapat 2 orang dari pangkalan ojek itu. Masya Allah. Ustaz, dengar-dengar itu ada teman akrab Ustadz itu yang murtad itu, Ustaz. Oh iya, benar. Itu gimana ceritanya, Ustaz? Ya, itu waktu saya di Aliyah itu. Padahal temannya cerdas kata Ustaz ya. Pintar, anak itu cukup pintar. Dia memang di SMA, bukan Aliyah dia. Iya, di SMA. Teman main lah begitu ya. Teman bergaul, kami main-main. Tingkat CLTA dulu, dia SMA, saya di Aliyah. Untuk kelasnya anak SMA cukup bagus pemahaman dia tentang agama gitu ya. Cukup pintar lah. Anaknya juga cukup cerdas begitu kan. Nah itu yang membuat saya tuh tidak habis pikir begitu. Anak sepintar dia sangat mudah terpengaruh dan pemahaman agamanya juga bukan dangkal gitu loh. Waktu Ustadz masih di Padang ini ya? Iya benar. Dan dengan mudah dia menerima dan keluar meninggalkan Islam, menerima Kristen. Memang waktu itu dia keluar ke Kristen gitu kan. Waktu itu jujur saya 0 tentang perbandingan agama, 0. Ya belum, justru itulah yang menjadi cambuk saya untuk mempelajari itu. Penasaran saya begitu luar biasa. Seperti apa sih hebatnya ini? Saya bilang. Kok sampai ya teman main, teman permainan gitu, sepermainan. Teman akrab itu. Teman akrab termasuk. Ya kalau main bola sering itu selalu main. Saya suka bola dari kecil. Hobi main bola ya? Hobi main bola gitu kan. Jadi itu yang membuat saya penasaran. Sehingga ketika saya kuliah S1 itu 3 fakultas saya jalan itu sekali kuliah itu.
Fakultas Tarbiyah, Syariah sama Usuluddin. Di Tarbiyahnya saya kuliah di PAI. Di Syariah saya kuliah coba perbandingan mazhab. Saya kenal itu perbandingan mazhab. Kemudian di Usuluddin saya ambil perbandingan agama. Tapi duanya saya ilegal. Legalnya cuma satu di Tarbiyah. Yang dua ilegal. Ya karena kuliah di dulu itu dosen itu nggak tanda saya dengan mahasiswanya. Jadi orang luar pun gampang bisa masuk gitu loh. Karena dulu pertama jadwal kuliah kita yang atur, nggak seperti sekarang kan banyak ditentukan di kampus. Kalau dulu masa saya kuliah kita yang tentukan kita mau kuliah dengan siapa, jam keberapa, di kelas yang mana. Nah kita yang tentukan, ya kita pilih gitu. Kartu kan absen dulu pakai kartu itu tanda tangan dosen. Jadi kita bisa pilih saja dosen, yang penting ada tanda tangannya kita ikuti kuliah, udah hadir kita itu. Nah begitu. Tapi ya waktu itu motivasi saya memang kuliah itu saya mencari ilmu, bukan mau cari gelar. Ya mencari. Makanya meski di dua fakultas Tarbiyah, Syariah sama Usuluddin itu saya ilegal, tapi tetap 4 tahun saya ikuti. Harusnya saya 3 ijazah S1 saya itu. Di Tarbiyah saya dapat, di Syariah saya dapat, dan di Usuluddin harusnya saya dapat juga. Cuman masalahnya saya nggak terdaftar jadi 2 itu. Begitu. Jadi temannya sekarang gimana Ustaz? Apakah masih ada komunikasi atau nah itu yang memang putus komunikasi semenjak ya dia murtad, dia keluar dari Islam. Saya beberapa waktu dia keluar dari Islam itu sempat sih mencoba mengkomunikasikan kembali, cuman basic saya waktu itu belum ada modal untuk mencoba berkomunikasi gimana supaya dia bisa ditarik kembali gitu. Itu belum ada modal. Awal-awalnya ya sekali 2 kali. Terakhir saya jumpa itu ketika saya sudah masuk ke kuliah. Nah, dia juga sudah kuliah. Nah itu tuh karena dia kuliahnya sudah keluar Sumatera Barat ya. Dia ke Jawa. Nah sejak itu udah terputus sampai sekarang. Iya, dulu masa itu juga handphone nggak ada. Jadi nggak ada komunikasi. Kemudian Ustaz ada santri lah, ada murid Ustaz juga dulu katanya bukan beragama Islam lah Ustaz ya. Oh, iya. Tapi tiba-tiba sekarang itu sudah menghafal Al-Quran 30 juz lah Ustaz ya. Iya, benar. Itu gimana Ustaz ceritanya awalnya? Penasaran saya. Oh ya, ya dulu ada di sebuah sekolah, saya tidak perlu sebut sih sekolahnya apa begitu ya. Sekolah itu sekolah nasional. Artinya bahasa sekolah nasional itu bukan basic keagamaan lah. Berbagai macam agama lah. Ya, dia swasta juga di situ kan. Dan secara etnis juga di situ majemuk gitu. Kulturnya sangat campur lah bahasanya tuh begitu ya. Dan ya memang di sekolah itu cukup banyak saya dapat siswa. Ada sekitar 21 orang. Plus 1 di situ guru agama mereka, agama sebelah lah. Saya dapat di situ. Anak ini cukup pintar. Seingat saya dia juara 2 umum di sekolah itu. Etnis kalau secara keturunan Chinese. Tionghoa. Iya, Tionghoa. Dia Buddha sih. Buddha, beragama Buddha. Saya akui kecerdasan dia pintar anaknya. Awalnya itu ya kebetulan saya waktu itu jadi wakil kesiswaan. Dan kebetulan kelasnya dia itu pas di depan ruangan saya. Jadi ketika dia pas jam istirahat atau terkadang tidak ada guru mengajar, dia sering main ke ruangan ngobrol. Yang diobrolkan tentang agama. Nah, tentang agama, komunikasi ya. Dia udah kelas berapa SMA? Waktu itu udah kelas 3 memang. Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Nah, jadi komunikasi cukup intens, cerita, tanya-tanya tentang agama. Dia sering tanya tentang Islam itu seperti apa. Nanti dia promo kan lah bahasanya. Dia promo kan agamanya dia. Nah, gitu. Kesan dia menarik itu tuh ada. Karena saya dengar juga dia sudah beberapa orang anak-anak itu dipindahkan, dialihkan agama dari dia sendiri. Ya kalau kita di Islam itu ada remaja masjid, dia itu remajanya Viara. Dia cukup pemahamannya
Ada dua yang saya ingat itu, yang satu Kristen, itu Chinese juga, dia Kristen, itu juga begitu, aktivis gereja juga dia. Nah itu dia juga cukup, bahkan luar biasanya yang Kristen ini, Chinese Kristen, itu juz 30 itu hafal. Yang Kristen? Iya, juz 30 itu hafal. Yang ke-30 dari An-Naba sampai habis hafal, karena dia TK-nya dulu di sekolah TK Islam. Dan anaknya memang pintar, anaknya cerdas juga itu. Juara kelas juga dia. Nah, kira-kira apa pertanyaannya ke Ustadz waktu itu? Kalau tentang Islam, ya itu isu-isu tentang terorisme. Nah, itu yang dia kental ditanyakan, karena dia begini, dia mendengar di luar sana itu Islam itu sadis, Islam itu kumuh, Islam itu kotor, Islam itu ya apa namanya ya, pokoknya agama yang tidak baik begitu, brutal, kasar, dan brotis, brutal, kemudian ngebom sana, ngebom sini, apa segala macam, bunuh itu. Semua orang yang di luar Islam tuh kayaknya mau dibunuh semua. Itu kesan yang dia terima, yang dia dengar. Tapi bagusnya dia itu, bahasanya itu konfirmasi loh ke saya. Nah, itu klarifikasi. Nah, begitu. Dia tanya, seperti apa sih Islam itu, Pak, katanya. Ya, kita jelaskan. Kalau mau mengenal Islam, jangan lihat pelakunya, jangan orangnya, jangan pemeluknya, lihat konsepnya. Nah, kamu kalau mau mengenal Islam, saya kasih ada beberapa buku bacaan tentang Islam. Nah, ini konsep ajaran Islam itu bermula dari Al-Quran. Nah, kamu baca dulu. Ini Quran yang terjemahnya. Saya hadiahkan waktu itu awalnya. Saya hadiahkan dia Quran terjemah itu, yang kecil itu Quran, ya kurang lebih buku inilah. Nah, itu tuh Quran terjemah. Kamu baca-baca konsep dasarnya di sini. Kemudian saya ingat juga saya kasih buku-buku hadis, tapi yang kecil-kecil lah, yang hadis-hadis harian. Nah, ini ajarannya. Kemudian saya perkenalkan juga tentang ajaran-ajaran Islam berkaitan dengan perbuatan sehari-hari, akhlak dan segala macam. Nah, itu dia lihat dari konsep-konsep. Dia kenalkan tentang saya kenalkan tentang qanaah, zuhud, tawadu, wara, ifah, syaja'ah dan lain sebagainya. Ternyata di situ tuh mulai dia ketertarikannya tuh setelah mengenal akhlakul karimah dalam Islam. Nah, gitu tuh. Di situ dia mulai ketertarikan dengan Islam itu tuh berawal. Ternyata di Islam itu kalau dari konsep akhlaknya luar biasa, Pak. Tapi kenapa di lapangan itu nggak terjadi? Nah, itu yang itu udah mulai dia mulai ini kan. Nah, tapi belakangan saya jelaskan. Saya jelaskan sampai pada akhirnya dia mencoba. Kalau di Buddha itu kan memang mengajarkan tentang etika susila. Maka Buddha itu kan lebih banyak kepada tingkah laku, menata tingkah laku. Dia sebetulnya tidak terlalu banyak tentang proses ritual-ritual ibadah. Nah, betul. Ajaran Buddha itu memang ajaran yang bagaimana manusia untuk bisa bertingkah laku, berakhlak baik, perilaku baik kepada sama manusia ataupun kepada yang lain, makhluk yang lain. Satu sisi konsep itu sangat bagus. Ya, sangat bagus. Saya akui bagusnya di situ tuh. Cuman dari konsep ritual dan akidah dia tidak ada. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi waktu itu ke sana saya arahkan. Perbandingan antara Islam dengan Buddha saya bawa pada konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan atau konsep akidah, di situ yang banyak mentoknya. Sehingga dia ingin menggali, terpancing. Dia tanya sampai suatu saat ya ada satu pertanyaan yang saya tawarkan ke dia. Pertanyaan itulah yang menjadi PR besar buat dia, yang pada akhirnya dia betul-betul tidak mendapati jawaban dari pertanyaan saya itu. Nah, itu tentang konsep akidah, konsep ketuhanannya. Nah, itu tentang siapa sih sosok yang dipertuhankan. Sementara satu agama itu dikatakan konsep kemutlakan, kebenaran yang mutlak itu adalah salah satunya dari konsep akidah atau ketuhanannya itu. Yang buat apa kita beragama kalau nggak tahu siapa Tuhannya? Atau ada tapi posisi Tuhannya itu begitu kontradiksi gitu ya. Ya, ada lagi kan di agama lain begitu tuh. Terus konsep Tuhannya sampai sekarang masih belum harga mati. Jangankan dengan yang agama di luar dia,
sedangkan sesama dia aja masih bentrok konsep ketuhanannya itu. Ada sebagian agama yang begitu tuh. Nah, itu yang di Islam udah clear, kul huwallahu ahad, udah selesai, nggak ada lagi. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain dari Allah. Konsep ketuhanan Allah harga mati di Islam. Tapi di agama di luar Islam itu masih banyak pertikaian itu. Nah, itu tuh. Nah, salah satunya waktu itu yang menyebabkan kenapa dia terus berpikir, dan saya kasih realistis yang ada berkaitan antara perbandingan antara Islam dengan di luar Islam. Begitu. Jadi ketika dia sudah mulai tertarik dengan Islam, akhirnya dia masuk Islam ya? Masuk Islam, syahadat dia. Tapi memang luar biasa perjuangan dia. Saya salut, saya sempat beberapa kali begitu terharu bahasanya. Pertama, dia perempuan. Dia siap menerima siksaan apa maksudnya ya? Ya, betul. Pokoknya tekanan. Dari keluarganya. Dia sembunyikan 4 bulan keislamannya dari keluarganya. Karena dia tahu kalau andainya saya itu ketahuan akan bahaya begitu. Karena keluarganya gimana, nggak menerima itu ya? Sangat tidak menerima. Dan dia sembunyikan itu. Cuman pada suatu saat memang 4 bulan ya? 4 bulan, kurang lebih 4 bulan. Bayangkan dia sembunyi. Sholat, saya aja waktu sholat itu kadang dia sambil tidur itu. Saya bilang, kalau kamu nggak bisa sholat dalam kondisi sempurna berdiri seperti khawatir ketika di rumah itu, nggak apa-apa, sambil baring di atas tempat tidur, asal tempat tidur kamu itu bersih. Catatannya itu saja, bersih, dan kamu ambil wudhu. Kalau sanksi ngambil wudhu, tayamum, karena kondisinya darurat. Saya bilang begitu. Benar, beberapa kali, khususnya subuh dan isya. Subuh isya itu sering dia sholatnya sambil tidur. Dan saya dengar juga Ustadz, katanya dari keluarganya itu, dari abang-abangnya itu, kalau mohon maaf kalau mematikan rokok aja di badannya. Setelah dia ketahuan begitu, 4 bulan itu dia ketahuan. Setelah ketahuan itu, mulai tekanan dari keluarganya satu persatu muncul. Ibunya, bapaknya, kakaknya, abangnya, ya salah satunya itu abangnya itu untuk mematikan rokoknya itu ke badan dia. Jadi disulut ya, untuk mematikan, betapa pedihnya. Dan dia memperlihatkan itu berapa banyak sulutan rokok, api rokok itu di badannya itu. Sampai pakai setrika panas ya. Ditampar pakai setrika panas itu sampai membekas di sininya itu, sehingga ya ada cacat lah bahasanya begitu. Nah, itu perjuangan dia, sampai saya bilang, kamu kalau rasanya ini saya coba bertanya gitu kan, kesabaran dia. Kalau rasanya kamu nggak mampu untuk menahan siksaan ini, udah nyerah sajalah. Insya Allah Allah tahu, saya bilang begitu. Dia bilang, saya sudah pertahankan ini semua Pak. Saya sudah disulut rokok, saya sudah ditampar pakai setrikaan, saya sudah direndam di kamar mandi. Saya pernah, katanya kakaknya itu merendam dia di kamar mandi itu 2 hari 2 malam sampai menggigil dia. Dan maaf, tanpa selembar kain pun disuruh dia di sana. Begitu dan orang tuanya memaksa dia untuk makan daging yang diharamkan, daging babi itu. Dipaksa dia untuk memakan itu. Nah, begitu. Sehingga ya sempat dia lari kabur dari rumahnya pada coba tinggal tempat temannya sampai dia tamat sekolah itu. Dan pada akhirnya saya usulkan, sebaiknya kalau ada keluarga yang di luar, kamu tinggal sama, kalau di rumah nanti kamu akan terancam terus. Teringat sama dia punya saudara di Bali katanya, dan di sana bibinya juga Islam. Nah, di sana itu dia keluar di sana, mulai kehidupannya itu, memang kehidupan barunya itu dimulai di start di sana. Dia masuk pesantren, 5 tahun dari nol dia tidak mengenal Quran, menjadi hafiz Al-Quran. Nah, itu ngukur kecerdasan dia itu begitu. Bayangkan, dari 5 tahun dia jadi seorang hafiz. Tanpa mengenal dari alif bata. Nggak mengenal hijaiyah itu. Dia nggak kenal alif, ba itu dari posisi begitu tuh. Nah, jadi sangat luar biasa perjuangan dia itu. Itu yang membuat saya sangat terharu itu. Ya, terkadang kita yang dari Muslim saja bertahun-tahun
susah untuk menghafal itu. Ini itu kesungguhan itu memang beda. Sesuatu yang kita dapat dengan sesuatu yang kita cari beda kualitasnya gitu. Ya kita kalau dapat sesuatu, kita dapat handphone, kita dapat namanya barang dapat, kalau hilang nggak ada masalah, orang dapat nggak ada rugi. Tapi kalau ini hasil jerih payah hilang, wah itu sama seperti itu. Dia pernah bilang, saya sudah susah payah mencari kebenaran itu Pak, dan saya tidak akan tinggalkan ini ya, dan biarlah saya bahasanya menderita, disiksa dan segala macam. Bahkan kalau saya mati pun dalam kondisi begini pun saya rela. Begitu kukuhnya dia pegang itu. Luar biasa. Nah, itu yang menjadi luar biasanya dia. Itu yang membuat saya cukup terharu sama dia itu. Dan terakhir komunikasi setahun yang lalu sih. Itulah dia yang memberitahu kalau dia sudah hafiz Quran itu. Begitu. Alhamdulillah ya, senang saja. Ya. Artinya ada hasil lah ya. Ada sangat. Kalau hasil itu tadi, saya dari 3 perkuliahan fakultas yang berbeda, masing-masing punya manfaat sendiri. Dari sisi saya kuliah di PAI Tarbiyah, alhamdulillah sampai saat ini saya menjadi tenaga pendidik. Ya. Tercapailah cita-citanya dulu. Tercapai sudah. Saya sudah pernah kalau pengalaman mendidik dari tingkat dasar SD sampai sekarang di perguruan tinggi sudah saya alami itu. Dari seluruh jenjang pendidikan sudah saya alami. Dari Suludin alhamdulillah sudah nggak banyak sih yang bisa menerima hidayah, ya kebetulan Allah kasih kesempatan melalui saya begitu kan. Kemudian dari sisi perbandingan mazhabnya ada kajian-kajian perbandingan fikih ya, 4 mazhab, ada kajian fikih 4 mazhab. Itu yang ya insya Allah ketiganya ini bermanfaat begitu. Betul. Apa sih Ustaz cita-cita yang belum Ustaz rasakan belum terpenuhi ini? Apalagi ya kalau kayaknya untuk cita-cita sudah kayaknya tinggal menikmati aja ini ya. Iya, oh ya, satu lagi saya kepingin itu memang dapat lanjut. Ini kan jenjang pendidikan saya sudah sampai ke S2 ini. Satu lagi tanggung ini satu. Itu yang sampai sekarang belum tercapai kan. Siapa tahu menyentuh nanti sampai ke tanah suci itu. Amin. Nah, itu yang siapa tahu dari video kita ini Ustaz ada yang bisa bersedia membantu Ustaz kan. Alhamdulillah ya. Saya tamat S2 itu 2014. Sampai sekarang 2021 ini. Iya, udah 7 tahun ya. Pabriknya cukup. Kalau dari S1 ke S2-nya ada 13 tahun. Nah, ini sudah berjalan 7 tahun ini. Enggak tahu nih wallahu alam kapan Allah kasih. Semoga diberikan kemudahan ini Ustaz. Ya karena sudah tanggung yang terakhir nih, jenjang terakhir yang ingin saya lanjutkan itu, tapi belum terpenuhi. Mohon doanya saja semuanya. Amin. Mungkin Allah bisa berikan kemudahan nanti gitu ya, jalan lah untuk bisa sampai kepada S3 itu. Sangat ingin. Kalau usia ya memang tidak muda lagi ya. Sekarang sudah masih muda sih nampaknya. Saya kelahiran 74 ya. 73 sih pada akhirnya, tapi di akta itu dibuat 74. Berarti sekitar 43 atau 45? Iya, 40. Nah, 43. 47 lah. 47 ya? 47. Masya 47 tahun itu. Iya kan 21. Sekarang 21 kan? Sekarang 2021. Ya 40 berapa tibanya itu ya? 21 kurang 74. Belum ya 40 berapa ya kok 47 sebelum. 43 44 dah. 44 ya 44. Ya, kurang lebih gitu. 44 tahun. Itulah usia saya. Jadi kan enggak muda lagi sudah itu. Ya itu kalau dalam psikologi mentok kita itu daya kematangan intelektual itu 50 mentok 50 itu. Setelah itu kita intelektual kita akan menurun. Jadi 0 dari 50 itu masa pembentukan dan masa pematangan sampai puncaknya. Nanti 50, 55 itu udah menurun lagi tuh intelektual kita, kecerdasan intelektual kita itu menurun. Makanya kalau orang bekerja itu biasanya di umur itu kan dipensiunkan lagi sudah itu. Kenapa? Secara kecerdasan intelektual udah mulai menurun. Nah, itu mulai pikun, lupa dan segala macam mulai tumbuh itu. Nah, gitu. Makanya andai saja bisa menjelang 50 itu saya dapat melanjutkan S3 kan. Amin. Nah, ya mohon doanya saja kepada semuanya tentunya. Baik. Masya Allah luar biasa Ustaz ya. Kita mendapatkan
pengalaman yang luar biasa ya Ustaz ya. Ya. Dan jauh-jauh nih dari Padang kemudian ke Batam sampai sekarang di Ya, Batam masih. ini. Dan awal-awalnya memang ya, kita melihat perjuangan Ustaz yang luar biasa dari tukang ojek ya Ustaz ya. Iya. Dan sampai sekarang sudah menikmati hasil dari semua itulah saya yakin. Insyaallah sudah ya Ustaz ya. Artinya itu kita siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia berhasil Ustaz ya. Insyaallah menjadi wajada yang tunggu-tunggu pastilah dapat. Pastilah berhasil. Pasti berhasil. Ya. Betul, dan semoga Ustaz kedepannya diberikan kemudahan. Amin. Yang dicita-citakan semoga terwujud lah Ustaz ya. Amin, insyaallah. Kira-kira ada lagi mau disampaikan ini Ustaz? Kepada yang merasa yang masih muda lah, khususnya masih punya kekuatan intelektual bagus, yang masih ada keinginan, bahkan kalau yang belum ada keinginan, kalau bisa lanjut tetap pendidikan, banyak membaca. Mungkin yang nggak bisa pendidikannya lanjut, banyak membaca, karena pendidikan kan nggak mesti sekolah. Justru yang di luar membaca itu juga. Kalau kemarin pertama saya anjurkan untuk mengenal tentang perbandingan agama, sekarang saya anjurkan banyak membaca. Kalau membaca, alasannya gini Ustaz, saya kalau membaca tak tahan Ustaz, cepat ngantuk itu. Ya, kalau saya membaca itu pertama saya ada tipsnya gimana Ustaz? Ya, kalau saya itu membaca satu buku misalnya. Misal saya ingin membaca buku ini buku akuntansi sih. Ya. Saya cari dulu bagian mana yang menarik dari buku ini. Lihat daftar isinya dulu. Ya, benar. Kita lihat daftar isinya dari buku ini, mana yang menarik di bagian buku itu. Nah, ini tipsnya nih. Betul. Ya. Itu yang membuat antusias. Kita melihat judul nih. Begitu melihat judul, apa yang tumbuh dalam benak kita itu? Pasti ada. Apa rasa penasaran itu bagian mana yang kita, ini yang saya ingin tahu. Kita lihat daftar isinya, di bagian mana kepenasaranan kita itu ada di bab itu. Nah gitu. Jadi saya tidak pernah baca buku itu dari awal sampai belakang secara berurutan, nggak pernah. Saya membacanya lompat-lompat untuk memancing daya tertarik kita dengan buku itu. Benar. Untuk awalnya ya. Dan biasanya isi buku itu akan ada keterikatan antara satu bab dengan bab yang lain. Nah, ketika kita ke bab 5 misalnya, ada penjelasan yang diulang belakang, kita akan kejar ke belakang, kembali ke belakang. Nah, begitu. Jadi kalau tapi dia tetap connect kok itu. Benar gitu. Makanya kalau saya itu bacanya begitu. Bagian mana yang penting buat saya dari buku itu dan membuat saya penasaran. Itu yang saya baca dulu. Oke. Kalau ada di bab 1 ya bab 1, kalau ada ternyata dari bab 5, ya bab 5 saya buka. Dan itu melompat. Nah, begitu. Berikutnya untuk biasanya memancing dulu ya. Benar. Ya. Karena ya itu tadi, kalau kita tidak ada rasa yang untuk tertarik dari isi buku itu, susah. Akan itu tadi kadang ngantuk, kadang bosan, kadang malas, semacam. Saya berdapat ini satu tipsnya nih. Kalau saya begitu. Dan satu lagi saya punya target minimal satu hari itu satu lembar. Hari satu lembar. Saya bukan harus satu buku. Dan saya tidak pernah memaksa membaca. Saya kalau membaca dapat satu lembar, asal saya paham, ya, saya pahami isinya. Tergantung mood saya, kalau mau lanjut. Kalau tidak, saya cukup satu lembar saja. Yang penting saya paham apa yang saya baca. Oke. Nah, itu akan jadi kita nggak memaksa membaca itu. Makanya saya biasanya habis sholat malam itu kalau nggak ngetik, baca menjelang subuh, break subuh, lanjut ngetik lagi, nulis gitu kan. Nah, itu tuh masanya saya minimal satu hari itu 1 jam saya harus baca. Jadi nggak banyak sih. Jadi continue-nya aja. Iya, betul. Continue aja. Untuk istiqomahnya itu susah. Benar, itu yang berat. Makanya kadang semalas-malasnya saya baca, saya harus dapat 1 halaman saja. 1 halaman. Mendengarkan gimana, suka? Suka juga ketika. Tapi pilih-pilih juga sih, kalau mendengarkan itu sesuatu yang menarik buat saya akan dengarkan itu. Gitu. Tapi kalau rasanya yang saya untuk mendengarkan itu saya kurang fokus. Tapi kalau membaca, catatannya asal itu bermanfaat, saya akan baca. Gitu. Iya. Betul. Kalau ini pertanyaan terakhir nih. Kalau Ustaz sih suka lagu-lagu Minang nggak? Suka juga. Suka ya lagu-lagu Minang. Cuman tidak terlalu hobi sih. Saya tidak terlalu. Jadi kalau untuk musik nggak terlalu hobi, Ustaz? Kalau musik saya bisa saya bisa main gitar sih pada dasar. Pada dasar itu dia, kita harus tahu ya. Ya dulu kalau keyboard dulu pernah sedikit karena begini, saya di kampus pernah ikut di
band kampus itu. Wah. Pernah megang bass dan pernah megang gitarnya. Wah. Melodi itu kan. Nah, ya karena orang tua saya pemain keroncong, pemain gitar keroncong bapak saya tuh. Jadi ada darah seni sedikit lah. Iya. Jadi udah lengkap ini, udah paket lengkap. Jadi kalau main gitar bisa lah, cuma sekedar. Tapi bukan untuk expose lah. Iya betul. Nah, kadang kayak itu ditunjang dulu waktu di kampus, ada band kampus gitu kan. Saya ikut tim band kampus itu dulu. Ya, dan pernah belajar keyboard tapi tidak terlalu inilah. Itu pun udah lupa kalau keyboard karena memang enggak pernah. Tapi kalau gitar masih bisa lah untuk menghibur diri sendiri. Iya. Hibur sendiri ya. Baik Ustaz, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Hari ini kita bincang-bincang santai dulu. Karena seharusnya kita akan membahas hal yang serius. Tapi karena kemarin sudah tema ke-1, kedua, ketiganya betul-betul panas. Kita jeda dulu lah dengan bincang santai. Benar. Nanti kedepannya lagi kita bahas yang betul-betul serius lagi. Insyaallah. Jadi terima kasih Ustaz atas waktunya. Sama-sama. Sudah bersedia Ustaz. Kita doakan Ustaz sehat selalu Ustaz. Amin, alhamdulillah. Biar kedepannya bisa kita ada waktu bisa bincang lagi. Insyaallah kita lanjut lagi. Baik teman-teman, cukup sekian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya, like and share.